Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa rasul amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang penuh berkah ini insyaallah di bulan yang mulia, kembali kita melanjutkan pelajaran adab, pendidikan adab terhadap anak yang kemarin sempat libur selama 2 pertemuan, sehingga ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali pelajarannya. Oleh karenanya, karena ini waktunya sudah pukul 19.40 menit, maka langsung saja kita berikan kesempatan dan waktunya kepada Al-Ustadz Fadil Azim. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini Allah taala gerakkan hati kita, Allah taala mampukan langkah kita untuk sama-sama menghadiri majelis yang mudah-mudahan Allah taala barokai, Allah taala ridhai. Ternyata kalau bulanan tuh libur 2 kali gitu ya, terasa lama sekali gitu ya. Sehingga saya mau menyampaikan materi kok jadi kikuk, itu jadi canggung gitu. Pertama karena libur Ramadan, yang kedua karena saat itu rupanya saya pulang umroh. Wallahu a'lam bishawab, 2 kali ini kalau pulang harus pakai drama batuk-batuk dulu dia beberapa hari, yang ditemani malah beberapa pekan itu, sehingga di waktu yang saya bisa ternyata di sini tidak memungkinkan. Bapak Ibu sekalian, karena itu saya kok berpikir bahwa malam ini kita enaknya langsung saja tanya jawab ya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersimpan itu berkenaan dengan anak-anak kita, berkenaan dengan anak kita, anak biologis kita, anak kandung kita, maupun anak-anak yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat dapat menggunakan waktu yang ada ini dengan baik dan bermanfaat. Saya hanya ingin menggarisbawahi semacam tali simpul dari pembicaraan pada pertemuan yang lalu, bahwa memang adab itu sebelum ilmu, tetapi adab itu juga harus landasi dengan ilmu. Yang kita juga sempat membicarakan bahwa orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu, mereka ini ya memuliakan, mereka ini mentaati rahib-rahib mereka, tetapi justru ketaatan adab mereka yang sangat kuat itulah yang menyebabkan mereka terjerumus, karena mereka adabnya tanpa ilmu, sehingga
lebih mendahulukan perkataan rahib-rahib mereka daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sempat saya kutip saat itu pada pertemuan yang lalu, seingat saya demikian, perkataan dari Abu Zakaria Al-Ambari rahimahullah ta'ala, yang beliau mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin, wa adabin bila ilmin karuhin bila jasadin. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar, bahaya, merusak. Ilmu tanpa adab, dan kita menjumpai yang garong-garong itu, yang korupsi 277 nyebutnya sampai angel banget itu. Oh duit, oh kayak banget nih. Itu apa otak mereka nggak encer? Lu encer itu, pinter-pinter. Nah, yang garong-garong lewat macam-macam ya, bobol akun kita dan lain-lain, itu mereka berarti punya kemampuan. Tetapi ketika hanya ada ilmu, maka itu seperti api tanpa kayu bakar. Api itu kalau masih melekat dengan kayu bakar dapat dipadamkan sewaktu diperlukan dan tidak sampai membahayakan. Meskipun pada saat yang sama kita bersyukur malam ini kita digembirakan oleh kabar bahwa Kiryat dan beberapa tempat di wilayah utara Israel hari ini sekarang ini sedang berkobar-kobar api yang menakutkan buat mereka. Mudah-mudahan bertambah luas dan bertambah besar kerusakannya, karena ini adalah api yang yang memporak-porandakan penjahat-penjahat yang membunuh saudara kita di Rafah maupun di Gaza. Wa adabin bila ilmin, dan adab tanpa ilmu itu seperti jasad tanpa ruh. Kok jasad tanpa ruh? Wong karuhin, seperti ruh tanpa jasad. Gitu ya. Saya kira itu sekedar pengantar. Jadi selanjutnya silakan jika ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Monggo. Mau tanya bingung ini ya. Saya malah bingung karena banyak yang minta waktu untuk bertanya, cuma pertanyaannya konsultasi, anak-anaknya pada ruwet gitu. Ya Allah, ada yang anaknya kecanduan pornografi dan kecanduannya itu sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Di level pertama saja mengkhawatirkan, apalagi di level-level selanjutnya. Ada pertanyaan? Monggo, bisa diajukan lewat WA. Kalau WA kemana itu? Atau tertulis? Oh iya, besok insya Allah, besok malam dan Kamis malam, cuma harus mendaftar gratis, acara Kepo Embroyo tentang bagaimana memotivasi anak. Besok menyampaikan materinya sudah pre-recorded, artinya sudah direkam duluan, tapi selain penayangan video yang sudah direkam, nanti masih ada waktu mungkin menjawab 1-2 pertanyaan besok malam jam 8 sampai dengan jam setengah 10. Kemudian hari Kamis itu pendalaman pertanyaan-pertanyaan. Bisa dicek di Instagramnya Kepo Embroyo, atau juga sempat saya unggah di Facebook maupun di Instagram saya. Silakan jika ada pertanyaan. Yang mau bertanya langsung silakan, monggo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya Ustaz. Ini terkait dengan anak-anak G. Anak-anak sekarang itu
miris sekali rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Anak-anak SD, anak-anak itu sering sekali ketika kita mengajarkan mereka berbicara. Jadi kita bicara apa, mereka bicara apa. Kita menerangkan, mereka bicara. Dikasih pengertian pun mereka menjawab. Jadi bagaimana Ustadz kiat supaya anak-anak itu atau kiat bagaimana anak-anak atau kita bisa mengkondisikan anak yang sekarang itu fenomenanya seperti itu Ustadz, sering menjawab, ngobrol sendiri dan cenderung tidak mau mendengarkan. Gitu Ustadz, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu bukan fenomena anak sekarang, tapi fenomena anak-anak yang tidak diajari adab. Loh, ini kan mau memilukan ya. Orang-orang kafir yang tidak beriman itu loh, manakala sekolah mereka itu diajari adab sesuai dengan apa yang mereka pegangi, bukan sumber dari agama ini, Masya Allah. Jangankan setelah masuk kelas, sebelum masuk kelas itu bisa langsung hening. Saya pernah setiap pagi meluangkan waktu untuk untuk mengintip sebuah sekolah. Jadi ada sebuah kompleks sekolah dari TK atau bahkan playgroup sampai dengan SMA. Loh, itu kalau upacara itu bareng, ya orang yang rame. Nah, apakah itu mereka manusia yang hidup di zaman ini? Ya zaman ini. Artinya kita hendaklah berhati-hati dari mengatakan anak sekarang. Itu bukan karena zamannya, bukan karena anak hidup di masa sekarang, tapi karena anak itu tidak diajari, kurang ajar dalam masalah adab sehingga menjadi anak yang kurang ajar. Awalnya kata kurang ajar itu kan karena kurang mendapatkan pengajaran mengenai adab. Coba kita tengok kunci keberhasilan kelas itu ditentukan oleh apa? Ini kalau kita bicara kelas, kunci keberhasilan kelas, saya agak bergeser sedikit ya, bergeser sedikit untuk melihat bahwa ternyata masalah pokoknya bukan pada anak sekarang, melainkan pada tidak ditegakkannya aturan-aturan yang jelas. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat, jangankan kok pakai kacamata agama yang para ulama itu betul-betul sangat menekankan. Ya dulu anak-anak dulu diajari taklim ta'lim, sehingga dan itu diajari bukan sebagai pengetahuan untuk dihafal, melainkan sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan. Itu ya. Sehingga mereka ini Masya Allah betul-betul memegangi. Nah, di antara hal penting dalam taklim ta'lim itu ada ungkapan yang sangat berharga, yakni al-hurmat khairun minat ta'ah, bahwa hormat itu respect itu jauh lebih baik daripada taat. Maksudnya apakah anak-anak gak perlu taat? Sangat perlu. Tapi kalau semata-mata anak-anak itu taat semata-mata karena aturan, semata-mata takut kepada kita, maka begitu kita berlalu, begitu kita pergi, taatnya ikut pergi. Ganti guru, ganti taatnya, diajari guru ini taat, diajari guru yang lain gak bisa taat, sehingga adabnya itu dibangun. Dan adab mereka bisa hormat kepada guru itu apabila langkah sebelumnya itu sudah dipenuhi. Apa itu? Memuliakan ilmu. Setiap orang itu siapa saja apabila dia memuliakan sesuatu, nah pertanyaannya apa yang dimuliakan, apa yang dibicarakan, apa yang dibangga-banggakan. Hari ini banyak orang tua maupun pendidik lebih bangga pada pesohor-pesohor, orang-orang yang seleb-seleb, lebih hafal nama-nama seleb gitu ya. Kita tuh nggak hafal nggak dosa loh. Iya, nggak hafal nggak dosa. Saya ditanya tentang gaya parente, gaya Nikita opo menehi. Saya tidak penting. Sebaiknya mana yang diikuti, ini apa ini? Tidak satu pun di antara itu. Tidak satu pun. Loh, memangnya ini nggak baik, nggak baik. Loh, apakah sudah tahu
sudah tahu, yakni segala sesuatu yang sumbernya bukan dari tuntunan kitabullah dan sunnah, maka itu nggak baik, walaupun awalnya baik, ya. Loh, kalau gitu kita nggak boleh belajar yang lain-lain, kembali kepada acuannya. Nah, jadi agar anak itu bisa memuliakan guru dan aturan-aturannya, itu kan imbasnya. Yang lebih awal yang harus kita tanamkan pada mereka itu apa? Ini di awal sekali saya bahas. Ini ungkapannya, saya senang mengutip ini, ungkapannya singkat. Ini bukan hadis ya, ini ungkapan musannif dari Ta'lim Muta'allim. Ungkapannya sangat sederhana. I'lamu anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yuntafa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustad wa tawqirih. Ketika anak-anak ditanamkan kecintaan kepada ilmu, tadi saya sempat ilustrasikan ya, bahwa kecintaan terhadap apapun akan melahirkan pengagungan. Orang yang sangat mencintai bal-balan, mencintai bola, maka dia bisa menempatkan bal-balan itu, bola itu lebih tinggi daripada agama. Orang kalau sudah mencintai, betul-betul sangat mencintai, saya dulu karena pernah punya kartu tanpa tahu petanya itu. Jadi saya punya kartu LFC Liverpool Fans Club bukan karena tahu Liverpool itu apa gitu ya, melainkan gue ini ada kesempatan punya kartu Liverpool Fans Club dengan apa namanya, tingkatan platinum gitu ya. Nah, ini memudahkan untuk masuk anak-anak muda. Oh, ternyata bagi apa namanya, bagi fans beratnya Manchester, wah, Liverpool itu nggak bersahabat, musuh bebuyutan, tekan kuno itu ya. Dan mereka bisa tahun, orang tuh bisa langsung gayeng kok. Sesama pecinta musik di stasiun dimanapun ada yang genjreng bisa langsung gabung tanpa perlu saling kenal. Kenapa? Karena terikat oleh ukhuwah musikian. Nah, poin ini adalah segala sesuatu yang diagungkan itu menjadi pengikat. Nah, anak-anak itu kita tumbuhkan nggak kecintaan kepada ilmu, gitu ya? Atau, nah, kamu belajar yang baik biar gurumu senang sama kamu. Nah, ini kan berarti kepada ilmunya enggak. Sehingga anak-anak itu nggak menjadi murid. Proses untuk mengubah mereka menjadi murid itu yang kerap kali diabaikan. Betapa banyak sekolah siswanya banyak, bahkan sampai inden-inden, tapi nggak ada muridnya. Siswanya banyak, tapi hanya peserta didik. Pesantren, siswanya banyak, tapi nggak ada muridnya. Kalau mereka ini sudah menjadi murid itu, masya Allah, guru itu nggak perlu pakai atraktif, ngajarnya monoton, mereka mau bersungguh-sungguh. Makanya kalau ada yang apa namanya, yang berkesempatan untuk wabil khusus di Madinah, yang muda-muda di Masjid Nabawi, tengok itu majelis-majelis anak-anak yang belajar kepada para masyayikh itu. Ruangannya kondusif, ya nggak kondusif namanya masjid hirup pikuk kayak gitu ya, nggak kondusif. Terus kemudian mereka duduknya seperti apa? Juga begitu. Wong dikelilingi macam-macam. Tapi apakah itu menjadi forum yang nggak efektif? Oh, efektif sekali. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada ilmu itu sudah betul-betul tertanam. Proses inilah yang tidak boleh diabaikan. Kalau itu sudah, tadi sesama pecinta bal-balan, sama pecinta bola, mudah sekali untuk akur dengan sesama pecinta bola, walaupun nggak saling kenal, tapi mereka mudah untuk ta'awun, ya, ta'awun nobar ya. Mereka bisa saling membangunkan. Kenapa? Karena ada ikatan yang sifatnya nilai, gitu ya. Nah, jadi
i'lamu anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yuntafa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahli. Dan ahli ilmu, pokoknya ketemu ahli ilmu respect, walaupun nggak ngajar dia. Wa ta'zimil ustad, ta'zim kepada ustad itu baru bisa ditegakkan kalau ta'zimnya kepada ilmu sudah ditegakkan. Baru kemudian wa tauqiri, ngapurancang sikap fisik untuk menghormat, itu tauqir. Hari ini banyak yang kebalik. Saya pernah datang ke sebuah sekolah dan di situ membuat saya segera belok kanan, balik kanan. Kenapa? Nah, gurunya wae pengen ini. Jangankan kok ta'zim, gurunya saja mencontohkan tauqir yang buruk. Padahal tauqir itu diakhirkan. Yang lebih awal apa? Ta'zimnya kepada guru. Ya, saya juga pernah masukkan anak di sebuah playgroup, sudah bayar biaya pendaftaran dan biaya lainnya dia. Ternyata ketika anak saya nangis, lalu gurunya menghibur dengan kata-kata bohong. Waduh, balik lagi kita ambil anak itu. Kenapa? Baru hari pertama sudah diajari dengan bohong. Oh itu, bunda pipis sebentar. Tadi nggak pamit pipis sih. Belum masuk itu aja bermasalah. Karena didik itu kita harus pakai qaulan sedidak, harus. Jadi gimana? Ya sudah, cabut. Gak jadi, sudah aja ya, biar kita ajak pulang dulu. Itu ya, tampaknya sepele tapi sangat serius. Nah, tadi saya sampaikan, loh bahkan lembaga pendidikan yang bukan punya kita itu loh. Saya punya bukunya, bahkan yang ini belum dibuka itu ada. Yang sudah dibuka ya ada edisi sebelumnya, Classroom Management That Works. Manajemen kelas yang menjadikan kelas itu betul-betul efektif. Nomor 1 itu apa? Ada 5 aspek. Tapi nomor 1 itu apa? Saya nggak bahas semua karena kita bukan bicara tentang manajemen kelas ya. Nomor 1 itu apa? Rules and procedures. Aturan dan prosedur. Nah, yang paling penting dalam aturan prosedur itu apa? Do's and don'ts. Ini sudah beberapa kali saya sebutkan di sini. Cetok. Anak itu level TK pun diajari respect each other. Jadi nggak boleh ada yang bicara, gitu ya. Karena sikap seperti itu termasuk sikap merendahkan. Ya, Masya Allah, itu hal yang sangat berharga. Sehingga kalau ini tertanam betul, contoh, kalau kita bicara ini, saya merasakan, saya pernah marah dalam sebuah forum resmi, undangan salah satu kementerian itu ya. Nah, gimana kita memikirkan yang disebut sebagai anak-anak bangsa ini, jika yang disebut sebagai pakar itu kita bicara asik sendiri, sehingga saat itu saya betul-betul merasa perlu untuk memperingatkan dengan keras. Kenapa? Lah kalau pembuat aturannya, regulasi, soalnya saya nggak tega untuk mengatakan membuat kebijakan, karena tidak semua keputusan itu bijak. Iya, aturan-aturan, kurikulumnya gimana, yang nyusun kurikulum dan lain-lain, mereka ini nggak bijak. Wah, ya ruwet toh. Gitu. Nah, tadi do's and don'ts, please quiet, no cut and line. Jelas sekali.
Begitu pula prosedur mau jawab pertanyaan begini, kalau mau minta izin begini, itu namanya sederhana. Tapi ini bisa mengatasi berbagai kemungkinan salah paham. Anak sudah minta izin pada bu gurunya nggak dengar, tetapi ketika bu guru tanya, ada yang mau jawab? Anak begini, dikira mau jawab. Padahal dia dari tadi sudah ngempet mau minta izin ke kamar kecil. Begitu dia begini, ya silakan mau ke kamar kecil bu guru. Yang lain ketawa, gurunya tersinggung. Sing salah sapa jal? Wong bocah kuwi jane wis meh kemringet e. Karena tidak ada prosedur yang jelas. Ya kan? Nah, saudara-saudara, apa yang saya katakan? Loh, wong ing atase iki dudu wong iman. Maksudnya yang tadi classroom management dan works tadi itu saudara Benji Marzano. Wong ini bukan aturan dari agama. Ternyata ketika betul-betul pakai aturan ditegakkan, ada tata keramanya ditegakkan, ada aturan yang sangat jelas, ada prosedur yang sangat jelas, kelasnya jadi sangat tertib. Nah, nomor satu apa tadi itu? Do's and don'ts, dari rules and procedures, aturan dan prosedur. Dan dalam aturan prosedur itu yang nomor satu adalah do's, perintahnya dalam bentuk kalimat perintah, bukan siswa diharapkan. Nah, diharapkan kan orang wajib, ya. Siswa do's and don'ts, antrilah, jangan memotong barisan. Respect each other, hormati satu sama lain, jangan saling merendahkan. Nah, ini jelas. Dunia juga demikian. Hari ini banyak pengajar di kelas nggak mau pakai kalimat larangan. Padahal dampaknya serius itu. Anak menjadi tidak tahu adab. Yang kedua, rawan kalau kita terjatuh kepada mengubah hukum tanpa sadar. Yang haram tuh nggak bisa diubah menjadi kalimat positif. Sebaiknya tidak. Wah, sebaiknya merokok di luar ruangan. Itu berarti merokok itu makruh atau mubah. Kalau kita meyakini rokok itu haram, boleh nggak pakai kalimat sebaiknya merokok di luar ruangan? Kalau makruh dengan sebaiknya merokok di luar ruangan, itu berarti makruhnya mendekati boleh. Sebaiknya tidak merokok dalam ruangan, berarti makruhnya mendekati larangan, ya kan? Tapi dilarang nggak? Ya enggak, wong baru sebaiknya dilakoni ya karepku, ora dilakoni ya karepku, gitu ya. Ini terjadi karena banyak dari pengajar itu tidak memiliki pegangan yang kokoh, dan itu sangat mungkin kalau kita belajarnya nggak tertib. Ingat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beberapa kali juga saya sebutkan, bahwa akibat kalau kita itu belajarnya itu atba'u kulli naik, mengikuti setiap yang berteriak, setiap yang sedang viral, maka dijamin dengan 3 keburukan. Yamiluna ma'a kulli rih, mengikuti kemana angin bertiup. Itu mesti sudah rumusnya, masya Allah, ya. Jadi kalau kita ini tidak memiliki pegangan yang kokoh, ya cara belajarnya itu mengikuti setiap yang sedang viral, ya itu pasti akan mengarah ke sana. Kemudian lam yastadi'u binuril ilmi. Apa itu lam yastadi'u binuril ilmi? Yakni punya ilmu, tapi enggak diterangi oleh cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Jadi dari sini apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran? Ditegakkannya adab dari awal, dikokohkannya niat dalam belajar. Niat itu penting.
Ya, niat itu penting. Mendidikkan niat itu diawalkan daripada yang lain-lain. Kalau kita itu mendidikkan pengajaran syariat itu dimulai kapan? Nah, penguatnya apa? Penguatnya apa? Itu tadi beberapa hal. Tapi landasan awalnya itu apa? Ingat, di antara pembicaraan kita pada kesempatan yang lalu, di antara hal-hal yang yang diperlukan untuk menumbuhkan adab itu, bagusnya adab itu karena ada yang ingat? Bagusnya adab itu karena adab, makna lain dari adab itu adalah susastra. Ya enggak? Susastra itu apa? Cara bertutur yang baik. Kalau kita itu mendidik anak kita itu bertutur dengan yang baik, ngomongnya yang sopan, maka itu akan memudahkan mereka untuk tertib. Jadi perlu dibedakan. Penggunaan kata-kata itu perlu ditegakkan. Hari ini ya agak memilukan ya. Ibu-ibu itu banyak yang minder. Ibu-ibu yang banyak yang nggak mau dianggap tua, sehingga anaknya aja manggil anaknya aja adik dia. Sini dek. Kalau dalam rangka memanggilkan kok kakaknya nggak apa-apa. Manggil untuk dirinya sendiri itu loh. Wong dia barep, kok manggilnya dek. Anak-anak nomor 2 saya mending itu berarti memanggilkan untuk kakaknya. Ini kakak sini. Lu anak nomor 1 manggilnya adik. Masa kayak tenan nih, banyak anak sekarang tuh yang yatim dari lahir tuh. Apa? Mbok dhewe lagi ngundang ya adik. Nah, di antara yang yang membaguskan adab itu alimu auladakum al-adab. Maksudnya adab di sini maksudnya sastra. Karena ini perkataan dari Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Fa wallahi laula fasahatuhum laquti'at a'naquhum. Demi Allah, seandainya bukan karena kefasihan bertutur mereka, maka sudah kupenggal leher mereka. Hajjaj bin Yusuf kan terkenal agak angker dia. Wah, sekejamnya bukan main itu. Itu bisa luluh gara-gara cara bertutur yang baik. Nah, jadi ingat itu. Di antara hal yang disukai oleh orang-orang terdahulu ialah mengajarkan kepada anak itu untuk latihan, untuk menikmati, untuk menyukai, untuk membaca, dan untuk menggubah syair. Syair apa? Bukan genjrengan ya. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, berarti hadis ini bukan dalam Sahih Bukhari, tapi Sahih. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayan sihran." Dalam riwayat yang lain lah sihran, yang sungguh-sungguh merupakan sihir. Tapi saya bacakan ini karena kalau yang ini gandengannya dengan syair, dengan puisi. Wa inna minas syi'ri hikmatan.
Dan sesungguhnya di antara puisi-puisi syair-syair itu adalah hikmah, kebijaksanaan. Maka anak berlatih, anak didekatkan dengan syair, itu juga akan membaguskan adab mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama berkenaan anak ini, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan inna minasy-syi'ri hikmatan wa inna minal bayan lasihran wa inna minal qawli iyalan. Jadi sesungguhnya di antara syair itu adalah hikmah, kebijaksanaan, dan sesungguhnya di antara retorika itu kepiawaian dalam bertutur itu sungguh-sungguh merupakan sihir, dan sesungguhnya di antara kata-kata itu adalah pertolongan, ya. Nah, saya kira itu jawaban saya. Mudah-mudahan dari jawaban ini ada pelajaran yang dapat diambil, dan selanjutnya saya kembalikan pada moderator kalau masih ada pertanyaan yang lainnya. Monggo. Ya, saat ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari Ya. Ibu. Aku bacakan dulu. Yang pertama adalah bagaimana mengatasi anak yang terlalu aktif dalam saat kegiatan belajar mengajar. Saya pernah mendengar anak tipe sanguin. Mohon pengertian Ustaz. Apa bedanya sanguin dengan hiperaktif? Ya. Sanguinis, phlegmatis, koleris, melankolis adalah istilah-istilah perdukunan Yunani kuno. Kok iso tekan kuno iki piye lho? Ya salam. Lalu istilah-istilah perdukunan Yunani kuno itu dipopulerkan kembali oleh seorang dokter. Sebentar, mengingatkan namanya kok ya dadak lali gitu ya. Dan itu bukan dokter zaman sekarang, sudah cukup lama, sehingga populer kembali. Banyak sekali problem-problem serius yang bertentangan dengan din ini kalau kita meyakini itu, dan itu repot secara psikologi gak ilmiah, gitu ya. Kemudian dari segi din ini masalah. Contoh, ini malah nggak jawab langsung pertanyaan itu. Kalau manusia itu kepribadiannya sudah ditentukan oleh golongan darahnya, ngapain bikin pondok? Ya, ngapain ada pendidikan karakter? Sudah terbentuk kan? Ya, dan banyak lagi nanti yang introvert lah dan lain-lain. Loh, orang itu kalau betul-betul belajar, apalagi anak-anak kita ajarin sejak TK, kul khaira, terusannya apa? Umpamane itu betul-betul dipegangi oleh anak-anak kita, kira-kira membuat dia lebih banyak bicara atau menakar pembicaraannya? Kira-kira gimana? Ya nek ra penting kira-kira ngomongin barai dosa kuwi ya. Ya nyapa toh? Ya enggak? Sehingga dia menjadi orang yang kalau berbicara tidak oke. Itu bukan karena introvert, melainkan karena keyakinan agamanya ini. Agama ngandani ngono kuwi dinut. Ya enggak? Nah, jadi karena itu marilah kita berusaha untuk belajar sing temoto. Lupakanlah barang-barang itu, mau jenenge inner child, luka pengasuhan, hutang pengasuhan, utang terus bayarin ndi dan lain-lain. Itu semua menjadi jalan
tergelincirnya kita dari petunjuk. Dan ingat, ada dua pintu utama syaitan menggelincirkan manusia. Ingat kembali pembahasan itu. Dua pintu itu apa? Syaitan itu menggoda kita dari segala arah. Tetapi ada dua pintu utama syaitan menggelincirkan manusia. Pintu utamanya itu apa? Wasyarikhum fil amwal, berserikatlah dengan mereka dalam urusan harta, wal aulad, dan urusan anak, wa'idhum, dan berikanlah janji kepada mereka, wa ma ya'duhum syaitanu illa ghurura, dan tidaklah syaitan itu berjanji kecuali tipu daya belaka, kecuali itu membuat kita terkelabui. Itu di atas pun juga begitu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian terbesar itu dua ini, harta dan anak. Wallahu indahu ajrun azim. Maka dua urusan ini hati-hati. Ini di HP ini ada godaan-godaan. Kenapa? Kowe tenanan apa ora golek duit? Rasil oleh duit. Dari apa itu? Dari video. Wah iya, dirayu-rayu itu, dirayu-rayu. FB gitu. Wah, godaannya lumayan itu. Janjane ya bukan anti duit, ning kemudian duit iki saka ngendi iki kok kayak piye iki. Teringat Pak Bodo Allah yarham. Nah, ya beliau wanti-wanti ngono kuwi duwite sapa ngendi dia. Nah, tadi itu berkenaan dengan anak yang hiperaktif. Hiperaktif ini pun perlu dicek lagi, karena sekarang tuh banyak sekali orang bermudah-mudah mengatakan hiperaktif. Ada anak yang aktif sekali, itu belum tentu hiperaktif. Hiperaktif itu ciri khasnya apa? Raiso konsentrasi, dijak omong-omongan raiso muaske, nggak bisa perhatikan. Ada anak yang aktif, itu berarti tandanya bahwa dia itu akale urip. Itu. Maka kalau kita tengok pada kasus anak-anak itu, coba ada anak yang banyak sekali bertanya, anak umur 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, itu bukan periode membangkang. Kalau kita yakin itu merupakan fase membangkang, itu menyalahi hadis. Wong dawuh Kanjeng Nabi cethoy, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yuriba anhu lisanuhu, fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Hatta yuriba anhu lisanuhu itu berapa? Umur 2 tahun. Nah, di sini kan jelas banget, imma syakiran, boleh jadi dia itu syakir, berarti dia itu tetap dekat di atas al-fitrah. Membangkang itu beda gak dengan bertanya? Beda. Bertanya itu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Cuma ketika ini dilabeli bos punding ya Ustaz, anak-anak itu TK dikandani jawab terus, berarti itu memberikan ruang kepada kita untuk mengetahui di mana letak salahnya. Anak saya 7, dari 7 itu yang dulu paling mendebarkan ibunya wabil khusus 2. Nah,
Dua ini nek tekok yang nguber terus bermain dolanan geni, mainan api itu. Enak, hati-hati loh nanti kalau bakar. Bahaya. Apa jawabannya? Ya kan kalau kebakar kan kalau bahaya, kalau kebakar gimana bahaya? Kalau Allah menghendaki bisa saja enggak. Itu Nabi Ibrahim ya. Nah, terus piye jal? Kudune sing bener iki anak yakin apa ora yakin? Lah nggih sing mulangi mboke dhewe kandhani Nabi Ibrahim diobongi apa namanya? Ramempan, enggak terbakar. Anak yakin kok malah menyesal. Sing keliru sapa? Nah, berarti masalahnya di mana pada anak itu? Gegek kowe iki yakinane. Wong ada anak-anak habis nonton film gitu dulu Mickey and Mouse terus sabar kuwi dia mencoba betul-betul melompat ya mati tenan dia. Tapi kenapa dia mencoba itu atau dengan temannya? Karena dia yakin memang kayak begitu. Maka kita perlu meluruskan. Untuk meluruskan itu diperlukan apa? Yang diperlukan apa? Sebelum soal ilmu yang diperlukan apa? Kang, juk tolong Kang. Kuwi anu ya Kang, wesine kuwi ana sing bengkok diluruske Kang. Yang pertama kali diperlukan tuh apa? Ndita bengkok lurusnya nih. Bengkok Kang. Bukan persepsi. Bocah ngaplok kancane kan bukan soal persepsi. Itu real. Maka kita ini justru harus berlindung dari persepsi. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita jangan ikut persepsi. Justru kita itu berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari salah persepsi. Jangan sampai kita menganggap batil satu kebenaran. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah benar itu benar. Oke. Bener nih rumasane wong iki kleru. Warzuqna tiba'ah, dan karuniakan rezeki pada kami itu untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah bahwa yang batil itu batil. Jangan sampai salah persepsi mengira yang batil itu benar. Berarti bukan persepsi. Nah, biar kita itu bukan persepsi, bukan paham, yang diperlukan apa? Lurus ini dilurus kayak apa nih wong wis lurus. Masalahnya di mana berarti? Ya harus tahu bengkoknya toh. Ya enggak? Untuk bisa tahu bengkoknya itu apa? Untuk bisa tahu bengkoknya apa yang diperlukan? Nah iya, untuk mengukur itu diperlukan apa? Yang diperlukan apa? Ngrungokke, mendengarkan. Tapi mendengarkan enak bicara. Wong anak ira mudeng. Bicara apa emang? Lah iya, kamu itu loh kok bisa sampai error kayak gitu. Jadi kan nggak tahu ya. Makanya diperlukan lagi apa? Agar keluarlah pembicaraan dari dia sehingga kita tahu, oh masalahnya di sini.
Apa yang diperlukan? Di antara uslub dalam mendidik, bukan uslub badok, bukan. Di antara uslub dalam mendidik itu yang penting, yang sangat penting itu apa? Hiwar, omon-omon, ngajak bicara, berbincang. Tapi dalam berbincang yang paling pokok apa? Ngerungokke, istima'. Berarti kalau begitu yang paling diperlukan tuh kita ngandani, ini sekaligus masih nyambung dengan pertanyaan pertama, atau kita tuh ngrungokke. Kaidah dasarnya adalah hasanul istima' asasul intifa. Bagusnya dalam mendengarkan merupakan asas, merupakan landasan, merupakan prinsip dalam mengambil manfaat. Jadi kalau kita itu mendengarkan, maka anak itu akan lebih mudah untuk terbuka sama kita. Dan kalau kemudian tadi, contohnya tadi anak saya mengatakan, ya kalau Allah menghendaki bisa saja. Berarti kita perlu cek, iki bocah janjane arep pengen tes. Nah, iki apa memang ada sing rada keliru memahami. Gitu kan? Dengan apa? Dengan ngajak hiwar. Kalau hiwarnya itu hidup, maka mudah akan melangkah ke tahapan berikutnya. Akar katanya juga sama. Apa itu? Muhawarah. Muhawarah itu apa? Sebagian memaknai debat, tapi sebenarnya itu diskusi yang lebih sifatnya gayeng, aspek ngobrolnya itu ada, gitu ya. Tapi baik dalam hiwar maupun muhawarah tadi itu, mari kita ingat bahwa innan nasa adatan yuhibbuna man yastami'u ilaihim. Sesungguhnya manusia itu cenderung mencintai orang-orang yang ngrungokke tenanan. Walaupun tak dilem bocah kuwi. Gimana? Coba enak. Ini loh, Bapak punya korek api ini bagus sekali nih. Kamu tahu nggak? Api itu macam-macam. Kalau merah itu panasnya nggak seberapa. Di atasnya merah itu yang lebih panas itu apinya gimana? Biru. Yang lebih panas dari biru itu apinya warnanya gimana? Putih. Itu yang paling panas. Nah ini Bapak punya yang apinya warnanya putih. Kamu mau nyoba nggak? Enggak mau. Kenapa nggak mau nak? Oh nanti kalau ini melepuh nanti sakit. Ya kan belum dicoba. Nabi Ibrahim aja dibakar nggak apa-apa. Tapi jangan memojokkan. Ya kan kita nggak tahu Pak. Nggak tahu gimana. Nah, kamu kan yakin katanya. Kan Allah itu Maha Kuasa. Ya cuma kalau nanti ternyata panas gimana? Nah kok kamu bisa yakin api itu panas kenapa? Ya kan api biasanya panas. Oh dari sana kita ajak anak mengambil kesimpulan. Berarti kita kan jawab terus. Jadi justru kita itu yang lebih mancing agar dia jawab. Kesimpulannya dari dia. Oh berarti sifat dasar api itu gitu. Nah sifat dasar itu kok bisa begitu, kenapa anak? Sehingga sampai akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sifat dasar segala sesuatu, tabiat dasar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah bagi tiap-tiap segala sesuatu yang ada di alam semesta. Maka sunnatullah itu disebut hukum alam. Hukum alam itu sunnatullah. Ini nggak perlu kuliah usuluddin dulu itu. Anak TK PSD bisa sampai ke sana. Ya, dengan cara apa? Bukan dengan cara definisi ruwet, diajak bincang-bincang. Jadi betul-betul
nancep. Jadi isi gelem jawab kuwi sirata lumayan. Apik. Tinggal kita jangan berbalas jawab. Itu nanti bukan lagi muhawarah. Muhawarah itu nanti kita berbalas argumentasi memang. Tapi itu kalau sudah nyambung, sudah klop. Kalau bantah-bantahan akhirnya menjadi jidal atau mirak wal jidal. Jadi nanti justru mangkel-mangkelan. Nah, kalau anak itu kan ya termasuk salah siji dari bagian menungso. Rumangsa dirungokke merasa didengarkan. Kemudian dia merasa bahwa kita itu kok yang gatekke tenan, wa yuzhiru timamuhu bihaditsihim, dan menunjukkan minat, antusiasme, ketertarikan pada percakapannya, pembicaraannya, wa yuqaddiru ara'ahum, dan menghargai pandangannya, maksudnya menghargai pendapatnya. Keliru, ya diluruskan, tapi bukan langsung dibantah. Masya Allah. Dengan apa caranya? Coba, ini entah sudah beberapa kali saya sebut ini, tapi memang banyak sekali pelajaran dari berbagai sisi, penuh pelajaran. Ya, ini ketika Farhan Syaban datang minta izin untuk berzina, gitu kan? Dibiarkan, diizinkan? Ya enggak. Dibantah? Enggak. Caranya apa? Ditekoni. Piye? Kowe seneng ra? Mbokmu tumindak sing ya padha karo sing mau karepke mau. Atuhibbuhu li ummik, demi Allah mboten Kanjeng Nabi. Nah, jawaban-jawaban itu yang dilakukan Nabi gimana? Digarisbawahi, lalu Nabi bertanya lagi. Masya Allah, dari sana dapat dikoreksi. Ini jawaban saya, tetapi saya tidak membahas pada soal bedanya sanguin dengan hiperaktif, karena dua-duanya racetok. Sewu, hiperaktif itu istilah yang ilmiah, tetapi di kalangan para pendidik sekarang ini di masyarakat, bocah aktif dianggap sebagai hiperaktif. Hiperaktif itu kelainan otak. Itu nanti urusannya bukan guru, digaweni sarjito dicek sih. Nah, setelah tegak analisisnya, oh ini hiperaktif, maka nanti diperjelas langkah-langkah medisnya apa, yang perlu dilakukan oleh orang tua maupun guru apa. Ojo bocah senang pelayan sidik, wah gimana mengatasi anak yang hiperaktif? Ini CTM baik. Tapi itu kan bukan solusi, gitu ya, bukan solusi, itu malah melemahkan. Lah pripun saiki iki pendidik wis mengeluh. Muridnya kepingin di murid ya. Hanya cuma serta didik. Masya Allah. Nggih. Berikutnya. Ada 3 lagi. Wah, Masya Allah. Yang pertama adalah bagaimana cara atau tips agar anak itu lebih fokus dan mudah dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan kedua, dalam adab memakai baju, apakah diawali dengan basmalah? Karena ada yang mengatakan baca basmalah dalam hal tertentu tidak dengan doa memakai baju. Kemudian yang ketiga, dirangkum aja. Apakah anak itu perlu masuk PAUD terlebih dahulu atau langsung masuk TK?
Saya nggak pernah masuk PAUD dan nggak pernah masuk TK. Walaupun ibu saya guru TK, gitu kan? Kenapa? Saya nggak mau masuk TK. Kok nggak mau? Kenapa? Aku rasa seneng nyanyi. Sampai sekarang nyanyi dia rasa seneng. Gue ngopo, ini mohon maaf, ini perasaan saya sendiri. Apalagi ini mohon maaf, saya itu paling bingung kalau ada orang nyanyi dangdut, lagunya sedih ning joget. Ini pemberontakan saya ketika SD. Syairnya putus asa melemahkan mental, lebih baik aku mati di tanganmu. Ngaron joget, wah saya nggak hafal dia. Atau yang lain lagi. Apa meneh aku rakelingan. Tapi saya menyaksikan sebagaimana saya itu dulu karena dianggap aneh. Akhirnya suatu saat saya nonton bioskop, ke gedung bioskop. Kenapa? Karena saya dianggap rodok menyimpang, tapi membuat saya justru sedih. Saya ingat betul itu filmnya Dono Kasino Indro. Orang-orang pada ketawa, saya nangis. Kenapa? Lo orang ditimpa itu loh, kecelakaan, itu kan? Buku tiba nopo pokoknya musibah lah itu ya. Kok kabeh dong guyu itu? Saya justru melihat musibahnya itu pada orang-orang yang ketawa. Ini ada orang menderita kok malah jadi hiburan. Nah, jadi kalau kembali lagi, perlu nggak? Ya kalau anak-anak itu nggak memerlukan ya nggak usah, no? Ya nggak. Malah kalau jenengan bisa didik, apa no di antara tabiin itu sing duwe jasa SMP SMA. Ini bukan antipati ya. Tetapi kalau memang mampu mendidik dengan mendidik sendiri, ya nggak masalah. Orang nganggo ijazah. Ada temen itu ngelola sebuah lembaga, itu nggak ada jasa formalnya. Hanya saja nanti kalau sudah mau kuliah, baru ikut persamaan, ikut ujian paket itu paket top ini. Soalnya saya itu nggak pernah ikut ujian paket, yang pernah itu terima paket. Ya. Iya. Nah, jadi diperlukan atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau pertanyaan kedua tadi, tips untuk anak agar lebih fokus dan mudah dalam menghafal Al-Quran. itu kan pertanyaan nomor 1 ya. Nomor 2, apakah dalam berdoa atau dalam adat memakai baju itu diawali dengan basmalah, karena ada yang mengatakan bahwasanya baca basmalah dalam hal tertentu itu tidak dengan memakai baju. Ya, kalau begitu nanti dicek saja itu, dicek dalilnya berkenaan dengan apa itu nanti akan lebih mantap kalau bagian syariat pembahasan topiknya mengenai itu ya. Nah, kemudian mengenai fokus, saya itu kok malah teringat dengan perkataan dari Imam Syafi'i. Apa itu? Beliau mengatakan, alimhum kitaballah wala tukrihhum alaihi. Ajarkanlah, didikkanlah Al-Quran kepada anak-anak, namun jangan memaksakan mereka untuk terus-menerus belajar Al-Quran, sehingga ini kan alaihi fayamalluhu wal, sehingga mereka itu merasa bosan dengannya. Wala tadrukhum minhu fayahjuru, jadi fayahjuruhu, tapi jangan pula tinggalkan
Meninggalkan apa? Meninggalkan mengajarkan anak-anak Al-Quran, membiarkan anak-anak jauh dari Al-Quran, sehingga membuat mereka tidak mengenal Al-Quran. Jadi ini yang lebih pokok, bukan pada cepatnya. Kemudian kalau kita ingat pula berkenaan dengan pengajaran Al-Quran di masa-masa awal agama ini, yakni generasi para sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in, maka mereka itu tidak dituntut untuk bersegera untuk menguasai dengan sangat cepat. Tetapi yang paling pokok ialah bagaimana agar mereka betul-betul memiliki komitmen dan memahami agama ini dengan benar. Ya. Jadi malah yang dilakukan itu bukan gendang-dang hafal. Kalau kemudian kita menemukan bahwa ada sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang ketika kecil sudah hafal, itu lain lagi, itu buah saja, efek saja, bukan karena bukan karena mereka dipacu untuk itu. Maka memperhatikan, misalnya sebelum kita mulai diperintahkan untuk memerintahkan anak kita melakukan sholat, umur berapa? 7 tahun. Kita mulai diperintahkan untuk mendidikkan anak kita ilmunya mengenai sholat dan yang berkaitan dengannya. Sholat tanpa wudhu boleh nggak? Nggak boleh. Sholat dalam keadaan berhadas besar boleh nggak? Nggak boleh. Anak kapan mulai diwajibkan sholat? Wajib ya, manusia mulai diwajibkan sholat kapan? Ketika balik. Maka apa artinya, konsekuensinya? Anak bisa balik umur berapa? 12-13. Kalau dalam Safinatun Najah itu dulu waktu saya masih kecil ya, ngajinya itu, nah dikatakan bahwa balik itu umur narik itu. Jadi kita dulu belajar begitu. Litis isinin, umur 9 tahun. Jadi kalau sekarang itu ada yang head umur 12 tahun, itu lebih cepat dibanding generasi dulu apa? Standar jarene kita pengantar itu haid itu umur wal haid litis isinin, dan menstruasi umur 9 tahun. Jadi kalau sekarang anak kita menstruasinya umur 12 tahun, kuwi orang kecepatan kalau umur berapa? 8 tahun. Lalu Masya Allah, karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kemudian imbasnya yang dilakukan oleh para ulama gimana? Ini latihan mikir. Lalu imbasnya apa? Anak sebelum umur 9 tahun harus sudah paham hukum-hukum dasar tadi, paham ilmunya, mengerti ilmu-ilmu syar'i. Ngajarkannya mulai kapan? 7, karena ini perintahnya jelas dari Nabiullah Muhammad SAW. Orang itu diperintah dan senang itu kapan? Wah, muumpamane wong lagi ngefans berat kayak zaman biyen, ngefans berat kalau Cristiano Ronaldo misalnya. Lah kok kemudian diseru, dikongkon, kira-kira mau nggak? Wah, dengan senang hati rumangsa bergembira ria. Berarti ada hal penting apa di situ? Hal penting apa di situ?
kecintaan. Jenengan nikah tanggal berapa? Pada ingat gak? Wow. Kok kelingan, apakah karena diingat-ingat? Tidak. Kenapa kita ingat? Karena bermakna. Nganggo klambi apa wae sok-sok isih kelingan nih. Gitu. Ya enggak? Karena bermakna. Jadi kalau kita itu hanya langsung tadi menyuruhkan anak-anak itu untuk langsung hafalkan, boleh jadi mereka itu hafal, tetapi mereka ini justru bisa menjadi sumber fitnah. Loh, maksud sumber fitnah? Loh, ingat kembali. Tanda-tanda zaman fitnah itu apa? Ingat kembali itu. Yang pertama disebut itu apa? Wa kasrat qurra'ukum, penghafal Quran kalian banyak. Saat itu orang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, ning dindi do ngapalke Al-Quran. Wa qallat fuqaha'ukum, ning wong sing paham Quran, yang paham agama semakin sedikit. Apal Quran suaranya merdu ning nyebut kira doa abot ning kok. Apakah mungkin? Ya sangat mungkin. Aja meneh ngono kuwi. Nanti di zaman fitnah itu juga muncul tanda yang lain kok. Kasirun khutbah, penceramahnya oke. Sok mben kuwi dari penceramahku luwih gampang golek duit. Mudah-mudahan belum terjadi. Apa sudah terjadi sekarang? Wa qallat fuqaha'ukum, ning penceramah sing mudeng agama ki sithik. Ya mudah-mudahan belum terjadi. Ya Allah. Jadi karena itu saya justru ingin mengajak untuk mari kita tengok kembali sing paling pokok ini berkenaan dengan anak-anak kita itu, mereka ini apa namanya? Mereka ini cepat fokusnya atau fokus kita itu menanamkan kecintaan kepada Al-Quran, komitmen kepada Al-Quran. Ingat dahulu itu di masa salafus soleh, mereka belajar Al-Quran itu ora cepat ganti ayat. Kalau belum betul-betul tertancap ngerti konsekuensinya. Kalau kita ingat sejarah yang sangat legendaris, Mbah Dahlan itu punya murid itu diulang ngaji nganti jelek. Kok ngajinya ora pindah-pindah toh? Ya kan? Kok sing dibahas iki Al-Maun wae iki. Wayar kan ya oke. Kenapa? Lah wong kuwi wae diamalke kae. Kira-kira lebih cepat mana hafalnya? Muridnya Mbah Dahlan apa? Ya enggak? Dan lain-lain. Nanti akan ada masa orang itu menghafalkannya lebih mudah, tetapi mereka ini jauh dari kefahaman mengenai agama. Saya bacakan ya, di antara hal-hal yang agak mendebarkan. Ini pertanyaannya soal konsentrasi kok jawabannya ini. Nah iya, biar fokus kita itu bukan pada cepet-cepetan. Apa saja itu? Seorang sahabat itu berkata, sesungguhnya aku ingin wafat, ingin segera wafat sebelum datangnya peristiwa-peristiwa yang aku dengar dari Rasulullah SAW akan terjadi pada akhir zaman, dan beliau takut kalau peristiwa itu terjadi pada umatnya. Salah satunya adalah satu golongan yang menjadikan Al-Quran seperti musik.
mereka memajukan seseorang yang bukan orang paling faqih di antara mereka dalam masalah agama, dan bukan pula orang yang paling berilmu. Padahal di antara mereka ada orang yang lebih faqih dan lebih berilmu. Mereka majukan orang tersebut agar dia memperdengarkan langgam irama lagunya. Ya. Nanti kita juga menjumpai lagi hal-hal yang sifatnya memberikan peringatan begitu, yakni Auf bin Malik meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau takut ini semua menimpa kita umatnya ini. Apa itu yang beliau takutkan? Imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang dungu. Ana ya. Dadi sok ben iku ana wong sing goblik-goblik janjane. Dungu. Pokok tenan. Lho, hadise ngoten niki. Sok ben muga-muga rasa iki, muga-muga. Nah, kepemimpinan orang-orang dungu, maka kita itu dituntunkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan wasufaha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pemimpin yang kekanak-kanaan dan dungu. Itu dalam Adabul Mufrad ada doa itu. Nah, kepemimpinan orang-orang yang kekanak-kanaan dan dungu itu pasti jahat, itu pasti. Tapi itu dalam hadis yang lain. In atau uhum, kalau taat sama mereka, atau khuluhum nar, wah, dijerumuskan ke neraka. Ini perlu memikirkan meneh. Piye? Lah sanjang ini ku ulil amri, ini pembahasan lain lagi. Panjang lagi. Mungkin bahas pendidikan anak kok tekan kono iki, Masya Allah, ini perlu menjadi pertimbangan kita, ya. Taat mlebu neraka, ora taat. Jadi taat itu mereka menjerumuskan neraka, kita harus sadari. Ora taat akan mereka bunuh ning ora langsung, ya. Pembahasannya bukan di sini, ya. Ingat apa namanya, majelis kita bukan majelis soal kepemimpinan. Kemudian banyaknya surat, yakni penolong, pembela penguasa dalam melakukan kezaliman dan kekejian, jual beli hukum, meremehkan urusan darah, memutus silaturahmi. Lalu segolongan orang yang menjadikan Al-Quran seperti seruling, gitu ya. Ini masih ada lanjutannya. Nih rata tegel aku macak gitu. Jadi secara ringkas, secara sederhana, yang lebih kita perlukan itu ialah mendidikkan kepada anak kecintaan kepada agama ini, syariatnya dan bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua, menegakkan, memegangi betul ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Untuk siapa? Lillahi. Nah, jadi untuk Allah, yakni dengan mentaatinya, dengan betul-betul mendekat kepadanya, itu makna dari agama adalah nasihat. Kemudian berikutnya, berarti kalau begitu dimaknai pitutur atau angel lagi, ya dia. Berikutnya kitabnya, wali kitabihi, yakni mengambil pelajaran, menjadikan Al-Quran itu sebagai panglimanya, bukan sebagai penumpangnya. Di antara bahayanya kalau anak-anak itu hanya dipacu untuk cepatnya menghafal, hafalannya bagus tapi kosong, sehingga menjadi pintu masuknya berbagai syubhat. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan umat Islam seluruhnya.
Itu jawaban saya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Satu lagi Ustaz. Nggih. Ini saya ingin bertanya. Kesimpulan dari masalah-masalah tadi itu sebenarnya ada pada asalnya itu kembali ke orang tua ya. Sehingga Imam Malik itu kan pernah bilang, lam yasluh akhir hadhihi ummah illa bima suluha awwaluha. Tidak akan baik umat ini kecuali kita kembali kepada asalnya. Ini asal di sini adalah orang tua kita. Nah, coba kita mau minta itu Ustaz. Kajian yang seharusnya kita malam hari ini lakukan itu sebenarnya bukan untuk takdibul untuk anak ya. Sebenarnya lebih ke arah ke orang tua seharusnya. Karena kenapa? Ternyata anak-anak itu kan cerminan dari orang tua. Nah, seharusnya itu yang kita polis di sini adalah orang tuanya. Sehingga kita itu menghasilkan anak dan orang tua yang lebih beradab. Nah, pertanyaan saya begini Ustaz. Jika anak adalah cerminan, maka ini tentunya berat sekali. Seperti contoh halnya anak saya ya, umur 2 tahun. Itu kadang apa yang dia lihat menjadi salah satu titik kelemahan saya misalkan. Ini ayah seperti ini, ayahnya seperti ini, kemudian dia ikuti. Sementara kalau kita mau lihat, kalau saya lihat di beberapa postingan Instagram ya, itu mau tulis kurikulum anak berdasarkan usia. Misalkan anak usia 2 tahun kita ngajarinnya apa, kemudian anak usia 5 tahun ngajarinnya apa, dan seterusnya. Apakah dalam adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tempo dulu itu seperti itu juga yang diterapkan di beberapa postingan Instagram yang saya lihat, atau seperti apa sih? Iya. Nah, itu yang repot jawabnya, karena saya tidak tahu postingan Instagram apa saja yang antum buka ya. Iya. Sedangkan yang muncul berseliweran di hadapan saya sok-sok ya heran. Iki sapa ngendi gitu. Misalnya anak umur sekian harus dekat dengan ibunya, anak umur sekian harus dekat dengan bapaknya. Iki loh oleh ini dapat paham ini dari mana gitu. Lalu tiba-tiba menukil ayat, ya, mengutip ayat. Ini lulusan Timur Tengah, ya. Cuma kadang-kadang nggak cetok, sudah ke timur tapi nggak kembali lagi ke tengah. Gitu. Loh iya. Loh, memang masalah kita kan di situ sekarang ini antara lain. Nah, maka tadi Masya Allah betul sekali ketika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mari kita tengok kembali apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan lan yusliha akhir hadhil ummah, itu versi pendek yang sepanjang saya tahu sependek itu, illa ma aslaha awwalaha. Nah, yang dimaksud illa ma aslaha awwalaha kecuali dengan apa yang telah memperbaiki kondisi orang-orang pertamanya. Berarti itu urusannya apa? Wong ini soal umat kok. Soal umat. Nek Pak Embo itu soal umat apa soal anak? Lan yusliha akhir hadhil ummah, tidak akan bisa memperbaiki akhir hadhil ummah, bagian akhir dari generasi dari umat ini. Berarti yang memperbaiki itu hal-hal apa? Hal-hal yang berkenaan dengan sistem keyakinan, yakni din ini illa ma aslaha awwalaha. Maka karena itu kalau kita yakin ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, kok yakin dengan generasi Z, generasi alfa? Apalagi kalau yang yakin kok seumur saya itu aneh lagi. Kenapa? Dulu itu zaman SD, SMP, SMA sing paling elek itu kenapa? Ora mlebu iki sing paling mulia alasannya apa?
sakit toh. Yang kedua izin. Sing paling enak apa? Alfa. Ini selingan saja. Kembali lagi. Jadi dengan demikian bisa nggak itu menjadi acuan? Yang macam-macam tadi. Enggak. Kemudian yang berikutnya, tidak penting ada berapa yang disebutkan, tetapi ketika menyebutkan itu dikatakan pendapat apabila ini penting untuk kita pahami. Tidak semua orang berbicara itu dapat dikatakan sebagai pendapat. Sehingga acuan kita, kapan sesuatu dapat disebut sebagai pendapat? Ketika ada dalil dan dalilnya memang peruntukannya untuk itu, ada dalil, ada madlul objek dalil. Sehingga kalau kita timbang dengan kacamata usul fikih dari Imam Syafi'i, maka orang mengatakan anak umur sekian harus lebih dekat dengan ibunya, anak umur sekian harus dekat bapaknya, misalnya, itu dzon saja bukan, apalagi ilmu, apalagi yakin, bukan. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Masuknya waham atau jahal, kedunguan, itu kita perlu periksa lagi itu. Loh, kalau kita punya pegangan itu ora gumunan, enak itu, ora gumunan. Nah, lalu apa yang bisa kita perhatikan? Misalnya tahapan-tahapannya itu apa sih? Ini sekedar gambaran ringan, nanti perlu dicek lagi, maksudnya dicek lagi itu dalil-dalil yang lebih rinci agar bisa menghasilkan rincian. Tidaklah kita itu dapat menetapkan rincian yang pasti. Kalau kita pastikan ya, umur sekian harus sudah begini, kecuali harus dengan dalil. Kenapa kita tuh perlu menyiapkan anak sebelum umur 7 tahun itu untuk memiliki kecintaan ghursul hub, menanamkan kecintaan kepada syariat dan lain-lainnya? Karena terikat oleh kaidah bahwa ada ilmu bulal qawli wal amal. Sementara di usia 7 tahunnya sudah ditetapkan oleh Nabiullah Muhammad SAW mengenai beberapa hal, sehingga dengan demikian ada yang perlu kita lakukan. Kenapa dulu anak-anak di zaman saya umur 7 tahun tuh ngaji, misalnya ngaji fikih hari pertama tanda-tanda balik, kemudian berikutnya setelah selesai pembahasan tanda-tanda balik, hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Padahal umur 7 tahun itu mana ada yang sudah mandi besar kan? Tidak ada. Lalu tata cara mandi, kenapa perlu begitu? Karena anak ini dituntut untuk sudah betul-betul paham, sudah mengerti, sehingga ketika nanti anak itu balik di umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, maka dia itu siap untuk mendapatkan konsekuensi, yakni berupa al-qalam, qalamul thawab, qalamul iqab. Anak-anak sudah siap. Ini kan alurnya begitu. Jadi anak sudah mulai siap, ini nanti dihitungkan amalnya maupun dosa-dosanya, dicatat amal-amalnya maupun dosa-dosanya. Nah, kenapa ini harus paham sebelum umur 10 tahun? Agar kalau umur 10 tahun dia itu tarkus sholat, meninggalkan sholat, maka orang tua dapat menegakkan hukuman. Kenapa? Karena perintah dalam syariat wadribuhum, dan pukullah mereka. Padahal agama pula yang menetapkan gak boleh menghukum kalau ilmu itu atau dakwah itu belum sampai. Orang bodoh, orang yang belum punya ilmu, orang yang lupa, itu nggak boleh dihukum. Sehingga kalau anak umur 10 tahun ilmunya belum dapat, dihukum kita salah, nggak dihukum kita salah. Dihukum kita salah, wong dia nggak tahu ilmunya kok dihukum. Sehingga kok dihukum nggak boleh.
Yang melarang siapa? Agama ini. Tapi kalau nggak dihukum, kita salah. Kenapa? Perintahnya untuk menghukum. Anak sudah paham ilmunya, umur 10 tahun tidak sholat, boleh kita langsung mukul? Nggak boleh. Lagi-lagi pegangan kita apa? Agama ini enak kalau gitu, kita nggak pakai ngarang ya. Karena itu saya sering sampaikan. Misalnya dengan Bapak, temanku tuh bilang, Pak, enak Bapak itu pengarang. Doakan nak, mudah-mudahan bapakmu ini nggak jadi pengarang. Bapak tuh pengen jadi penulis. Orang sing ngarang-ngarang, sing orang-orang musannif, muallif, yakni sing menaklukkan kata-kata tadi luwe gampang dipahami. Nah, tahapan-tahapan kehidupan. Dari sini kita dapat dengan kaidah tadi, yakni al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kita bisa merencanakan, tetapi untuk bisa sampai pada tahap yang meyakinkan, kita perlu datangkan dalil yang lebih rinci lagi. Nah, anak baru lahir itu tahapannya seperti apa itu? Tahapannya seperti apa? Marhalahnya apa? Marhalatul atfal. Loh kok atfal? Orang baru lahir. Nah, Gusti Allah dawuh ngaten nih. Allah firmannya begitu. Summa tukhrijukum tiflan. Berarti kalau begitu anak baru lahir masuk fase atfal, kanak-kanak. Gitu ya. Jadi marhalah ini dari kapan? Dari sejak wiladah hingga balik. Lalu berikutnya, fase berikutnya apa? Kalau kita hitung dari sebelum lahir apa namanya? Janin. Begitu lahir marhalahnya tadi atfal, tapi rinciannya lebih lagi apa? Pakai dalil juga gitu ya. Sebelum anak balik itu sebut apa? Mumayyiz itu masih anak-anak ya. Keseluruhan itu apa? Sobiyun. Wa nisbiyan hatta yahtalim, berarti sebelum balik ini sobiyun, sobi. Nah di fase subfase sobi ini ada beberapa momen penting. Umur 2 tahun hatta yuriba anhu lisanuhu, umur 7 tahun hatta yu'abbiru anhu lisanuhu, yang itu nanti perlu dirinci. Kalau kita mau betul-betul menseriusi itu, menggali, ini tadi kan masih sifatnya besar-besar, cari rinciannya. Oh masya Allah, nanti ketemunya asik sekali itu. Kita nggak perlu bingung. Kita belajar agama ini insya Allah, kalaupun belum sempurna, nanti akan menjadi sebab-sebab Allah Ta'ala ridha, mudah-mudahan. Nah, nanti 7 tahun itu tadi hatta yu'riba anhu lisanu, hatta yu'abbiru anhu lisanu, itu hubungannya dengan kondisi al-fitrah pada diri kita. Tapi 7 tahun secara syariat dimulainya memerintahkan sholat, maka nanti muncul rincian-rincian lagi. 10 tahun wadribuhum, dan pukullah mereka. Kemudian berikutnya pisahkan tempat tidur mereka, kan? Nah, kemudian berikutnya lagi itu balik. Anak umur 9 tahun balik, 10 tahun balik. Sudah dihukumi dewasa belum? Belum. Wong masih perlu diuji kan? Yang menyuruh kita menguji siapa?
Yang menyuruh kita ngungsi siapa? Allah Ta'ala sendiri. Wa batalul yatama. Sudah balik, sudah usia layak nikah, mesti genara. Kalau sudah memiliki rusdan baru genah. Ini masih banyak lagi ya. Ini tadi kan cuma contoh-contoh saja. Karena kalau dibahas kayaknya ini perlu satu sesi sendiri. Kalau misalnya mau dibahas, insya Allah pada bulan berikutnya kita bisa bahas ini. Syukur-syukur kalau kita, harusnya bukan syukur-syukur, kita nenani, cari rincian-rinciannya sehingga kita mendapatkan petunjuk yang lebih jelas di tiap-tiap fase itu dan sub fase, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing. Belum ada orang tua yang merasa bersalah karena membiayai anaknya kuliah. Nggak ada dulu, di zaman dulu membiayai kuliah. Ya ora ono biyen ke SMP wae ora ono. Gimana? Tapi membiayai orang yang sudah mukallaf belajar, oke, contoh ini dari generasi sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in dan lain-lain. Ini jawaban yang nanggung atas pertanyaan jenengan. Mudah-mudahan kalau sekiranya berkenan kita bahas khusus mengenai ini tahapan-tahapannya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah.